Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa dengan NIM H5401211158. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial uji Archidad di software Stata. Oke, yang pertama aku siapin dulu datanya. Yang aku pakai itu data inflasi mulai dari Januari 2008 sampai 2022, Desember 2022. Oke, aku copy aja datanya dari Januari 2008 ini sampai paling bawah yaitu Desember 2022. Oke, aku copy, terus aku buka aplikasi Startupnya. Nah, di bagian data editor ini, aku paste. Nah, dari paste, lalu untuk nama variabelnya itu langsung aku ubah aja jadi inflasi. Inflasi. Oke. Oke. Lalu selanjutnya di bagian komen, halaman komen ini aku generate untuk T-nya dengan ketik gen T sama dengan underscore N, lalu pencet enter. Oke, lalu aku gen lagi untuk notanya gen note sama dengan TM, karena yang aku pakai itu data dari 2008, jadi ketik 2008 M1 atau bulan Januari dalam kurung lalu tambah T-1, lalu pencet enter. Lalu di bagian data editornya ini kita lihat kalau variabel datanya udah muncul dan kita ubah formatnya di bagian paling kanan ini untuk titik tiganya kita pencet lalu ubah ke monthly. Oke, udah diubah, kita balik lagi ke komen. Kita balik lagi ke komen lalu ketik tsset. Jadi kita setting untuk variabel datanya, set enter. Oke, jadi udah ada keterangan data yang dipakai 2008 Januari sampai 2022 Desember. Lalu untuk melihat plotnya bisa kita ketik two-way ts line, two-way ts line dalam kurung data yang kita pakai itu inflasi, pencet enter. Nah, ini bisa dilihat plotnya itu dari tahun 2008 sampai 2022. Oke. Nah, selanjutnya karena Archidad ini itu basicnya dari Arima, yaitu sama-sama univariate time series, jadi kita cek dulu atau uji stasionaritas dulu. Apakah stasionernya di level, first difference, gitu. Nah, kita ketik developer inflasi. Bentar. Dan bisa dilihat kalau di level ini udah stasioner dengan keterangan tes statistiknya itu lebih kecil daripada nilai critical value. Jadi bisa dilihat kalau -6 ini lebih kecil dari -3, -2, -2. Oke, kesimpulannya stasioner di level. Oke, selanjutnya kita lihat ordo AR dan MA-nya dengan cara ketik acek atau auto correlation inflasi. Nah, acek ini untuk melihat ordo dari MA. Bisa dilihat garis korelasinya itu yang melebihi batas ada 1, 2, 3, 7. Oke, ada 7. Oke, kesimpulannya untuk FA, ordo maksimalnya adalah 7. Lalu kita lihat lagi untuk ordo AR-nya dengan ketik PAC invasi atau partial autocorrelation. Oke. Nah, yang melebihi batas itu ada 3. Jadi kesimpulannya ordo AR maksimalnya itu 3. Oke, bisa kita dapatkan model Arima 307 dengan AR 3 dan stasioner di level dan MA-nya 7. Oke, langsung aja kita ketik Arima inflasi, Arima karena model ini 307. Jadi kita ketik 307. Lalu untuk mempersingkat proses outputnya kita ketik juga nolak. Lalu chat enter. Oke. Nah, ini bisa dilihat untuk AR-nya udah signifikan, tetapi untuk MA-nya itu belum signifikan ya di bagian value ini. Jadi kita uji lagi, kita uji model yang lain, variasi model yang lain. Oke, mungkin kita uji 305. Oke, kita enter. Nah, 305 ini juga masih belum signifikan gitu ya, AR sama MK-nya. Bisa kita lihat juga untuk si IC-nya, untuk melihat nilai IC itu 748. Karena belum signifikan, kita coba lagi model lain. Nah, untuk MA-nya mungkin kita coba 3. Jadi model Arima 303. Nah, bisa dilihat Arima 303 ini udah signifikan ya.
udah 0,000 nilainya. Nah, mungkin kita konfirmasi juga dengan melihat stat IC, melihat nilai IC-nya itu 746. Sedangkan model sebelumnya yang kita lihat itu 748. Jadi kesimpulannya AIC model ARIMA 303 ini lebih kecil daripada nilai AIC model sebelumnya, yaitu model 305. Jadi model yang kita pakai itu ARIMA 303. Model yang signifikan. Nah, untuk melihat apakah model ARIMA ini perlu dilanjutkan ke proses Arch-Dutch, jadi kita harus lihat apakah model ARIMA ini ada heteroskedastisitas atau enggak gitu. Nah, kalau misal ada heteroskedastisitasnya, berarti emang harus dilanjutin ke proses Arch-Dutch. Cara lihatnya gimana? Kita ketik di komen ini predict uhead, jadi mungkin aku namain si resipnya ini uhead, koma, terus resip, lalu enter. Lalu kita regresi uhead ini, regress uhead enter. Nah, lalu kita langsung cek aja heteroskedastisitasnya dengan ketik stat arch lm, stat arch lm, enter. Nah, bisa dilihat kalau nilai p-value-nya ini udah nilai ini udah signifikan. Si p-value-nya ini signifikan, maksudnya apa? Jadi maksudnya itu ada heteroskedastisitasnya gitu. Berarti artinya kita harus lanjutin ke proses Arch-Dutch. Caranya kita klik statistik, lalu ke bagian time series, lalu Arch-Dutch, lalu Arch and Dutch models. Nah, di bagian model ini untuk dependent variabelnya kita klik yang inflasi, yaitu data kita, dan Arch maximum lag-nya yang paling sederhana yaitu 1, 0. Ini 1. Dan di model 2-nya itu, karena model yang aku pakai 303, jadi untuk ordo P-nya itu 3. Kan D-nya 0 ya. Dan Q-nya ini juga 3. Lalu langsung aja oke. Oke. Di bagian ini. Lalu kita ketik aja Arch inflasi, koma Arch kurang 1. Terus A5 303 0. Oke. Lalu enter. Ini sama ya hasilnya kayak ini. Dan selanjutnya untuk mengetahui variansnya, ketik aja predict var underscore arch 10. Mungkin aku namain ini sama varians. Pencet enter. Nah, di bagian data editor ini kita lihat data editor bagian sini udah muncul var arch 10. Lalu di komen lagi untuk simpangan bakunya aku generate gen standard deviation underscore lalu arch 10 yang aku beri nama ini, lalu samakan square root dari si var arch 10 var arch 10, lalu enter aja. Nah, di data editor ini juga udah muncul si simpangan bakunya. Lalu balik lagi ke komen. Untuk melihat plot dari simpangan bakunya, kita ketik psline sd underscore 10. Enter. Nah, ini adalah
plot dari simpanan bakunya atau forecast dari dalam observasi. Jadi itu forecast ada yang dari dalam observasi, ada yang dari luar observasi. Nah, untuk memforecast atau predik, meramal gitu ya, untuk meramal dari luar observasi, kita sediain dulu wadahnya dengan ketik di komen PS append, koma, add. Nah, mungkin aku mau melihat 6 bulan ke depan. Jadi aku masukin angka 6 dalam kurung, lalu enter aja. Jadi bagian data editor ini bisa dilihat kalau wadahnya itu udah terbentuk ya. Nih 2023 Mon 1 sampai Mon 6 atau Januari sampai Juni. Lalu kita balik lagi ke komen untuk yang arch inflasi arch 1 A5 3 0 inflasi arch 1 A5 3 0 pencet enter. Lalu kita predik meramal inflasi F atau forecast inflasi F lalu koma Y dynamic lalu dalam kurung PM karena dimulainya itu 2023 bulan Januari untuk forecastnya, jadi dimasukin 2023 M1 dalam kurung, lalu chat enter. Dilihat dari data editornya ini udah muncul untuk forecast inflasi 6 bulan ke depan 2023 Januari sampai Desember. Lalu di komen lagi untuk predik varian ya, predik variance dynamic PM 2003 M1. Oke, enter. Di bagian data editor ini juga udah muncul predik si variance. Lalu selanjutnya mungkin kita predik untuk simpanan bakunya. Balik lagi ke komen. Predik. Bukan predik, tapi kita ketik gen SDS sama dengan square root dari si variable. Oke, enter. Nah, ini juga udah muncul prediksi simpangan bakunya. Oke, mungkin segitu saja untuk video tutorial uji acak di software. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.